Ya, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat bersama-sama dengan Korlantas Polri dan juga Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR telah menyepakati sistem pengaturan lalu lintas jalan selama masa arus mudik dan arus balik angkutan Lebaran 2023. Yang menjadi pertanyaan, apakah nantinya akan ada penindakan jika ada pemudik yang melanggar aturan? Seperti apa sanksinya? Kita akan membahasnya bersama Dirgakum Korlantas Polri, Brigjen Pol Aan Suhanan. Selamat malam, Pak Aan. Malam, Mas Taufik. Ya, Pak An, tadi saya sudah menyebutkan dan juga di beberapa liputan sebelumnya sudah disebutkan ada 3 skema yang sudah disiapkan, yaitu one way, kontraflow, dan juga gage. Nah, yang tentunya menarik perhatian masyarakat nih terkait sistem gage. Jadwal keberangkatan kan berarti harus disesuaikan dengan nomor kendaraan. Apakah nantinya akan ada penindakan jika kendaraan pemudik tidak sesuai dengan waktu gage? Jadi betul ya, Mas Taufik dan pemirsa sekalian. Untuk skema yang sudah disepakati melalui surat keputusan bersama, ini melalui beberapa kajian, ya, beberapa simulasi beberapa kali, karena titik krusial ini ada di Jalan Tol Cikampek sampai dengan Cipali, kita adakan simulasi beberapa kali, ya, sampai pada PCR atau volume kapasitas rasio kita ada di bawah 0,8. Yang pertama kita melakukan simulasi dengan kontraflow, ya, itu masih di atas 0,8. Kemudian skema one way itu juga masih kurang, masih di atas 0,8. Kemudian kita membatasi kendaraan sumbu 3, ya. Ini juga masih kurang 10%, sehingga diambillah skema untuk ganjil genap. Ya. Dengan ganjil genap ini diharapkan itu bisa separuh, ya, atau masyarakat bisa mempersiapkan perjalanannya sesuai dengan nomor polisi pada tanggal pada hari itu, ya. Ini sudah sangat mengurangi kepadatan arus lintas terutama yang menuju ke timur, ya. Jakarta Cikampek, Cipali sampai dengan Semarang. Itu latar belakangnya, ya, Mas Taufik. Itu artinya sehingga kita buat skema seperti itu. Ya. Ini maksudnya untuk mengurangi kepadatan arus lintas di sana. Ya, Pak An, itu kemudian artinya tadi bagaimana pengawasannya? Kita akan melakukan pengawasan, ya, baik itu terhadap ganjil genap, kemudian terhadap pembatasan kendaraan angkutan barang sumbu 3. Kita akan melakukan pengawasan melalui etele kita, ya. Etele kita yang mobile itu udah ada 60 unit, ya, mobile on board. Itu nanti akan kita taruh di beberapa gerbang, ya. Kemudian tindakannya bagaimana? Nah, kita melakukan pengawasan terus, nanti tidak akan menghentikan, ya, tidak akan memutarbalikkan, tapi kita akan merekod, ya, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Baik. Kemudian untuk pembatasan sumbu 3, ini kita akan melakukan tindakan mengeluarkan dari jalan tol maupun dari jalan arteri yang ditunjuk itu, melakukan memasukkan ke tempat-tempat parkir yang sudah disiapkan apabila pada tanggal yang sudah ditentukan ini masih beroperasi. Itu kira-kira tindakan yang akan kita lakukan. Baik, Pak. Dari penjelasan Anda tadi bisa digarisbawahi dari hasil simulasi memang sistem ganjil genap ini dinilai yang paling efektif untuk mengurai kemacetan, tapi tidak ada penindakan, hanya akan dilakukan penindakan nanti lewat tilang ETLE, ya. Jadi betul. Ya, bagaimana nanti kalau misalkan itu artinya masyarakat yang misalkan menggunakan plat nomor kendaraan ganjil kemudian melakukan perjalanan di hari genap, tidak ada penindakan di lapangan, bisa masih melakukan atau meneruskan perjalanan, macetnya tetap, tapi ditindaknya nanti, begitu? Betul. Justru informasi ini lebih awal, ya. Baik. Sehingga masyarakat ini paham betul, ya. Tadi Mas Taufik nyampaikan untuk merencanakan perjalanan dari awal sehingga ini bisa membuat lancar. Kalau masih memaksa yang genap tetap pada tanggal ganjil, ini otomatis dia berkontribusi juga, ya, terhadap kemacetan. Karena yang melakukan itu berkontribusi terhadap kemacetan yang terjadi. Maka kita lebih awal sehingga masyarakat bisa memilih dan pemerintah pun mengajukan untuk libur nasional ini menjadi tanggal 19, itu maksudnya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk
mengatur perjalanannya lebih awal 19 mungkin untuk yang ganjil, nanti di 20 untuk yang genap, 21 dan seterusnya. Ya, apakah tidak ada opsi seperti yang dilakukan kepada kendaraan sumbu 3 begitu, ketika kemacetan sudah terjadi di satu titik, mereka yang menggunakan kendaraan tidak sesuai dengan aturan gage akan dikeluarkan di jalur arteri nantinya? Kita ingin memberikan edukasi ya kepada masyarakat. Kita juga pada kesempatan ini mengajak masyarakat menjadi subjek, ya, menjadi peserta daripada perjalanan mudik ini. Sehingga kalau masyarakat melakukan pelanggaran, itu akan berkontribusi terhadap masyarakat yang lain, ya, membuat kemacetan, membuat pelambatan dan sebagainya. Itu sudah kita simulasikan seperti saya sampaikan tadi, ya. Sehingga pada keputusan untuk PCR sampai 0,8 di bawah 0,8, artinya kendaraan masih 40 km per jam masih berputar. Ini kalau lebih dari situ atau mungkin nanti melanggar yang ganjil di genap, ini pasti akan mempengaruhi arus lalu lintas nantinya di sana. Nah, salah satu yang jadi sorotan banyak pihak juga terkait dengan penerapan sistem arus lalu lintas di saat mudik lebaran di tahun-tahun sebelumnya adalah kurangnya atau pembiaran pelanggaran lalu lintas. Karena ini kan kalau dibiarkan juga nantinya akan mengancam keselamatan jiwanya sendiri dan juga orang lain begitu, termasuk ya tadi melanggar aturan gage atau berhenti di pinggir jalan tol seenaknya saja di bahu jalan misalkan begitu. Ini tanggapan Anda seperti apa? Apakah memang tidak akan ada sama sekali tindakan bagi para pelanggar nantinya? Kita tidak melakukan pembiaran, Mas Taufik, ya. Seperti tadi gage, kita tetap akan meng-capture dengan ETLE. kamera ETLE kita. Nanti, walaupun nanti SOP-nya akan kita rubah, ya, untuk pengiriman surat konfirmasi ini setelah di Lebaran, artinya mulai tanggal 27 itu baru dikirim, sehingga ini tepat alamat dan tepat sasaran. Dan yang pelanggar ada di kediamannya masing-masing. Kemudian untuk di bahu jalan, petugas kita ada tim urei yang terus berpatroli. Ya, memang tindakan kita tidak sampai kepada tilang, ya. Tapi kita ingatkan untuk terus berjalan, ya. Itu yang kita lakukan. Tetap kita melakukan penegakan hukum, artinya melakukan tindakan terhadap masyarakat yang mungkin berhenti di bahu jalan dan sebagainya. Artinya tidak ada pembiaran dari kita. Ya. Yang lebih penting, Mas Taufik tadi, masyarakat paham dengan kesadarannya sendiri, ini bisa ikut serta dalam memperlancar arus lalu lintas ini. Iya. Nah, kita sekarang berbicara soal pemudik motor nih, Pak An. Setiap jelang Lebaran kan pemerintah selalu mengimbau pemudik agar tidak melakukan perjalanan menggunakan motor, apalagi membawa anak-anak. Tapi pada kenyataannya, moda transportasi roda 2 atau motor ini tetap menjadi favorit. Bagaimana nanti akan pengawasan di lapangan? Apakah memang akan ada pelarangan atau juga nanti mereka diminta putar balik atau menggunakan moda transportasi lain berpindah begitu ya, untuk mereka yang menggunakan kendaraan bermotor tapi membawa anak-anak? Pemerintah sudah menyiapkan untuk tahun ini, menyiapkan untuk mudik bareng, terutama untuk pemotor, ya, yang menggunakan sepeda motor. Nanti sepeda motornya diangkut oleh truk, kemudian pemudiknya menggunakan bis. Itu pemerintah sudah menyiapkan itu, memang sangat terbatas, ya, mungkin tidak bisa melayani secara keseluruhan. Kemudian di kereta api juga demikian, sudah disiapkan untuk para pemotor ini yang akan mudik, sehingga ini mengurangi potensi terjadinya kecelakaan. Kami tidak melarang, ya, cuman kami menghimbau kepada masyarakat yang akan mudik, ya, menggunakan roda 2, ini seyogianya diurungkanlah niat itu, karena data kita, Mas Taufik, itu pengemudi kendaraan roda 2 ini penyumbang tertinggi hampir kecelakaan. 74-75%, ya, terlibat kecelakaan. Itu data kita, ya, di Korlantas. Artinya potensi untuk terjadinya kecelakaan dengan menggunakan roda 2 ini sangat mungkin terjadi.
karena jaraknya begitu jauh ya. Kalau motornya oke lah mungkin bisa sampai ke Semarang, mungkin sampai ke Surabaya. Tapi manusianya itu kan sangat terbatas. Daya tahan tubuhnya, dan lain sebagainya ini sangat rentan terjadi kecelakaan. Nah, itu Upaya kita ya, kalau nanti masih ada masyarakat yang menggunakan roda 2, ini kita sudah mengarahkan kepada para dirlantas untuk membuat rest area. Ya. Seperti di perbatasan Jawa Barat dengan Polda Metro, kita siapkan rest area, itu ada 5 hektar kalau tidak salah, untuk para pemudik yang menggunakan kendaraan bermotor istirahat sejenak di rest area tersebut. Ya. Setelah mungkin istirahat, segar, kembali melakukan perjalanan maksimal 2 jam, itu istirahat lagi. Jangan memaksakan untuk terus ya, terus sampai ke tempat tujuan. Ini sangat berbahaya. Jadi artinya kami tidak melarang, cuma menghimbau. Ini untuk keselamatan para pemudik sendiri. Ya. Ini yang kita harapkan demikian. Nah itu justru yang didorong oleh banyak pihak, Pak Aan. Jangan hanya sekedar mengimbau, tapi justru ada aturan yang tegas terkait dengan pemudik motor ini agar tidak terjadi lonjakan kecelakaan begitu. Iya, iya. Kita sampai sekarang aturan hukumnya kan belum ada. Ya. Untuk pemudik dilarang menggunakan roda 2. Kita hanya bisa menghimbau. Mudah-mudahan dalam menghimbau ini masyarakat ini untuk kepentingan masyarakat sendiri. Betul. Ya. Dengan edukasi yang kita lakukan, mudah-mudahan mereka atau masyarakat yang akan mudik dengan sepeda motor itu, ya kalau terpaksa mudik dengan sepeda motor tadi, jangan memaksakan. Ada rest area yang sudah kita siapkan, berhentilah di situ. Untuk istirahat, mungkin bergantian dengan yang digonceng, dan disyaratkan juga tidak membawa anak-anak. Ya. Baik. Itu sangat berbahaya sekali. Baik, tentunya kita tidak ingin karena tidak ada mudik yang seharga nyawa, betul Pak Aan? Betul. Itu. Dan kita kalau bisa mudik sampai tujuan dengan sehat, kemudian bisa kembali dengan selamat, itu syukur alhamdulillah. Iya, terakhir imbauan. Kebahagiaan tersendiri. Pak Aan, singkat saja terakhir dari Anda, imbauan kepada masyarakat untuk mudik lebaran tahun ini. Yang pertama, kita sudah membuat jadwal ya. Untuk pemudik yang akan menggunakan jalan tol, silakan buat perencanaan dari sekarang ya, sehingga ini bisa berjalan lancar. Harapan kita bisa sharing ya, mulai tanggal 19, 20, 21 ini terus ya bisa lancar. Kemudian untuk pemudik yang menggunakan roda 2 tadi saya sampaikan, jangan memaksakan untuk terus mengemudi. 2 jam, minimal itu maksimal 2 jam, berhenti untuk istirahat, ya. Istirahat yang cukup, setelah fit kembali, silakan melakukan perjalanan kembali, ya. Mudah-mudahan dengan demikian bisa selamat sampai ke tujuan. Amin, semoga saja lancar semua mudik tahun ini. Terima kasih. Amin. Ya, terima kasih Brigjen Pol Aan Suhanan, Dirgakum Pol Lantas Polri telah bergabung bersama kami dan berdialog bersama Prime News malam hari ini. Selamat malam, Pak Aan. Malam, Tobi.